Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gafiki Albar selaku MC dari kelompok 3 yaitu kelompok musik modern akan membacakan susunan acara untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama akan ada perkenalan kelompok, lalu ada pemaparan materi dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Selanjutnya, mari kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu perkenalan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizky Wiko Nyanda dari absen 37. Saya Maweza Ridho Ramadan dari absen 12. Saya Nora Rahman R, absen 31. Perkenalkan, nama saya Uliza Fira Putri dari absen 4. Nama saya Muhammad Faris dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Gregory dari absen 16. Baik, mari kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Jadi musik modern itu adalah musik yang berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang. Dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, budaya dan selera masyarakat. Perkembangannya dimulai dari impresionisme dan jazz lalu meluas ke berbagai genre populer hingga era digital dan globalisasi. Instrumen yang digunakan beragam, mulai dari alat musik tradisional yang dimodifikasi, instrumen elektronik, software musik hingga vokal dengan berbagai efek. Ya, selanjutnya ada perkembangan musik modern. Perkembangan musik modern dimulai akhir abad ke-19 dengan impresionisme dan jazz. Berkembang pesat pada abad ke-20 melalui genre populer dan teknologi rekaman. Lalu memasuki era digital dan globalisasi yang melahirkan musik elektronik serta genre lintas budaya seperti hip-hop. Baik, selanjutnya ada karakteristik musik modern. Musik modern bersifat fleksibel, inovatif, dan bebas berekspresi. Ciri utamanya meliputi yang pertama, struktur lagu yang tidak kaku dan bebas bereksperimen. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dan software musik. Yang ketiga, menggabungkan berbagai genre atau hibridisasi. Yang keempat, lirik relevan dengan kehidupan dan isu masa kini. Dan yang terakhir, mudah diakses melalui platform streaming dan media sosial. Selanjutnya jenis-jenis musik modern. Yang pertama yaitu pop atau melodi sederhana dan mudah diingat. Yang kedua ada rock, yaitu energik dengan gitar listrik dan drum kuat. Yang ketiga hip hop atau rap berbasis ritme dan lirik cepat. Yang keempat musik elektronik menggunakan alat dan software elektronik. Yang kelima R&B yaitu vokal ekspresif dengan ritme khas. Yang keenam reggae yaitu ritme santai dengan pesan perdamaian. Yang ketujuh hip hop gabungan pop, hip hop dan elektronik. Yang ke-8 sekaligus yang terakhir musik modern Indonesia yaitu perpaduan unsur lokal dan global. Selanjutnya ada instrumen musik modern. Instrumen dalam musik modern terdiri dari berbagai alat, mulai dari instrumen tradisional yang dimodifikasi seperti gitar, bass, drum, dan keyboard, hingga instrumen elektronik seperti synthesizer, drum machine, dan sampler. Selain itu, perkembangan teknologi menghadirkan software musik digital yang berperan penting dalam proses pembuatan musik. Vokal juga menjadi unsur utama dengan berbagai teknik dan efek yang memperkaya karakter musik modern. Selanjutnya tokoh-tokoh musik modern ada dari global, namanya Elvis Presley disebut sebagai raja rock and roll. Yang kedua ada Bob Marley, ikon reggae dunia. Yang ketiga ada Michael Jackson, raja pop. Empat ada Louis Armstrong, pelopor jazz. Tokoh kontemporer global yang satu ada Billie Eilish, mengubah gaya dan suara pop musik modern. Yang kedua ada Daft Punk, inovator musik elektronik. Yang ketiga ada Kendrick Lamar, mengangkat isu sosial melalui hip hop. Tokoh musik modern Indonesia yang pertama ada Glenn Fredly, mengembangkan soul dan R&B di Indonesia. Yang kedua ada Tulus, menciptakan lirik yang dalam dan melodi yang menyentuh. Yang ketiga ada Raisa, ikon R&B dan pop Indonesia.
selanjutnya atau yang terakhir ada peran musik modern dalam masyarakat. Pertama ada sarana ekspresi dan kreativitas. Yang kedua ada pengikat sosial dan pembentuk komunitas. Yang ketiga ada media, edukasi dan kesadaran sosial. Yang keempat ada sumber hiburan. Yang kelima ada kontributor ekonomi dan industri kreatif. Yang keenam ada pembentuk identitas individu dan kelompok. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriansyah, saya dari absen 38 dari kelompok 2, dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, dalam konteks kebebasan, apakah musisi dari musik modern itu benar-benar bebas atau malah terikat karena selera publik dan popularitas? Terima kasih kelompok 1. Dilanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Nanti dari kelompok 2 akan bertanya. Menurut kalian, apakah kolaborasi lintas genre dalam musik modern memperkaya kreativitas atau justru mengaburkan identitas musik itu sendiri? Terima kasih. Dan untuk sesi kali ini yang terakhir di kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bida Zamira Bani, nomor absen 7 dari kelompok 4. Sebutkan 5 contoh musik modern beserta penyanyinya. Oke, terima kasih kelompok 4. Izin kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, akan kami jawab dari kelompok 1 terlebih dahulu yang dijawab oleh teman kami yaitu Pak Reza Ridho. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Musik modern cenderung lebih bebas tapi tetap punya aturan dasar. Kenapa dibilang bebas? Karena tidak terpaku pada satu genre, bisa campur pop, EDM, tradisional, hip hop dan lain-lain. Dan yang kedua ada kreator bisa bereksperimen dengan bunyi, alat dan teknologi. Yang ketiga, struktur lagu lebih fleksibel, tidak selalu harus sekolah klasik. Begitu, Mas. Dilanjut ke kelompok 2 yang dijawab oleh Gregory. Oke, pertanyaan dari Tiara tadi, kolaborasi antar genre bisa jadi bagus atau enggak? Itu tergantung tergantung lah pokoknya. Kalau misalkan kolaborasinya seimbang gitu dia bisa jadi bagus, tapi kalau berlebihan malah jadi mengaburkan identitas genrenya. Selanjutnya untuk kelompok 4 akan dijawab oleh Safira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Sebutkan 5 contoh musik modern serta penyanyinya. Yang pertama itu ada pop, penyanyinya Taylor Swift. Terus yang kedua ada hip hop atau rap, itu penyanyinya Eminem. Terus yang ketiga itu ada R&B, penyanyinya Ariana Grande. Terus yang keempat itu ada EDM atau electronic
elektronik dance musik itu ada Alan Walker. Terus yang kelima ada rock alternatif, penyanyinya Coldplay. Sudah cukup? Oh, baik. Maaf, untuk meluruskan, maksud kami adalah contoh lagunya bukan genrenya. Maaf. Baik. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Contoh lagunya itu ada Shake It Off, penyanyinya Taylor Swift. Terus ada Lose Yourself itu Eminem. Terus ada Seven Ring itu Ariana Grande. Terus ada Faded itu Alan Walker. Terus ada Viva La Vida itu Coldplay. Terima kasih. Sudah cukup? Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua dimulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Kristina Salirima. Saya di sini bertanya, apakah musik modern lebih mengutamakan lirik atau musik? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Dilanjut kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Agus Wijaya. Saya mau nanya dong, bedanya genre rock sama popang itu apa? Terima kasih kelompok 6. Lanjut kelompok yang terakhir kelompok 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fandi dari kelompok 7. Saya mau nanya perbedaan musik modern dengan musik kontemporer itu apa? Jelasin sama kasih contoh lagunya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Kami akan menjawab terlebih dahulu dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Rizky. Ya baik. Musik modern tidak hanya mengutamakan salah satu, tapi tergantung genre dan tujuan lagunya. Secara umum, pop dan R&B lebih mengutamakan lirik karena fokusnya menyampaikan emosi, cerita, dan pesan agar mudah dipahami pendengar. Lalu EDM dan musik elektronik lebih mengutamakan musik atau beat, irama, tempo, dan efek suara. Jadi daya tarik utama lirik sering sederhana atau berulang. Dan yang terakhir rock dan hip hop seimbang
bimbang atau condong ke salah satu. Rock kuat dan lirik bermakna. Dan hip hop atau rap lirik sangat penting karena berisi pesan, kritik atau kritik. Apakah dimengerti kelompok 5? Nah, dilanjut ke pertanyaan kelompok 6 yang akan dijawab oleh Gregory. Oke, menjawab pertanyaan dari Anda, apa bedanya genre rock dengan popang ya? Jadi genre rock itu secara umum dia lebih luas, menekankan energi, gitar yang berat, terus struktur yang lebih bervariasi. Nah, kalau popang itu dia genre yang spesifik menggabungkan kecepatan dan agresivitas, lebih agresif gitu musiknya. Terus punk rock juga dia pakai melodi pop yang catchy gitu. Terus tempo yang cepat dan liriknya bertema kayak remaja-remaja gitulah. Tahu kan bedanya? Apakah sudah dimengerti? Oke, dilanjut ke kelompok terakhir, kelompok 7 yang akan dijawab oleh Naura. Baik, izin menjawab. Perbedaan musik modern dan kontemporer itu kalau musik modern mengikuti zaman dan mudah dinikmati. Kalau kontemporer musik yang bersifat bebas dan eksperimen. Contohnya Faded, Alan Walker, dan Viva La Vida Coldplay. Sudah cukup? Sudah dimengerti? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.